Amarah dan ketakutan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika sudah telat bayar pinjol. Ketika kita sudah mendengar yang namanya caci maki, hinaan, bahkan tak jarang juga kita mendengar ancaman-ancaman yang cukup tegas, ancaman yang akan sangat eksplisit gitu loh ya, sangat jelas dan bahkan seakan-akan semuanya menjadi nyata. Disitulah ketakutan tidak bisa disembunyikan. Hari ini teman-teman semuanya saya mau bahas tentang ancaman-ancaman sampah yang selalu dilontarkan oleh debt collector terhadap diri teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu loh. Sementara kita tahu pinjol-pinjol ini sudah dibatasi oleh aturan-aturan OJK. Benarkah hal-hal seperti ini masih diperbolehkan untuk mereka lakukan sehingga kita harus menerima begitu saja? Ya, oke. Sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Teman-teman sama-sama mungkin sebagian sudah tahu ya. POJK nomor 22 tahun 2023 mengatur tentang aturan penagihan kredit terbaru. Di sana dilarang tegas, teman-teman semuanya, dilarang tegas pinjol itu membuat ancaman ketika melakukan penagihan, ya, atau melakukan intimidasi, penghinaan, golongan ras, suku dan segala macam. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi yang kita lihat setiap hari, hampir setiap hari, pinjol melakukan hal itu, ya, dan bahkan tak jarang seperti yang saya sampaikan tadi, amarah dan ketakutan. Ketika intimidasi itu dilontarkan, ancaman itu dilontarkan, tak jarang teman-teman semuanya juga mengalami ketakutan. Secara tidak langsung, teman-teman sadar nggak sih apa yang sedang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah teman-teman semuanya yang memberi kesempatan terhadap pinjol-pinjol ini atau terhadap debt collector ini untuk mereka terus-terus melakukan hal yang sama. POJK telah melarang, tapi pinjol bersama debt collector tetap saja mengikuti hal itu, seakan-akan mereka tidak peduli dengan larangan dan aturan yang telah diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan. Karena teman-teman semuanya, kenapa seperti itu? Anda ketika sudah mendapatkan ancaman, intimidasi, penghinaan, golongan, ras dan suku segala macam, seringkali terjadi gali lubang tutup lubang. Anda memaksakan diri teman-teman semuanya. Ya, harusnya ketika Anda diancam, ketika Anda diintimidasi, Anda tidak perlu lagi mencari talangan dana. Ya, ancaman kan sudah cukup. Tidak ada perjanjian bahwasanya kita akan diancam. Tidak ada perjanjian kita akan menerima intimidasi. Tidak ada perjanjian kita akan menerima penghinaan. Ya, tapi ketika hal itu dilakukan, Anda begitu ketakutan teman-teman semuanya. Bahkan Anda nekat, ada yang jual aset, ada yang menggadaikan aset, ada yang sampai berhutang kembali ke pinjol-pinjol yang lain. Inilah kenapa hal itu masih dipakai sampai detik ini. Walaupun ini sudah dilarang oleh otoritas jasa keuangan, tapi tetap aja ini menjadi sasaran empuk. Sasaran yang paling luar biasa bagi sektor penagih hutang. Ya, jadi saya berharap teman-teman semuanya setelah Anda menonton ini, ketika Anda mendapatkan ancaman, intimidasi, dipermalukan dan segala macam, ambil kesimpulan, ini tidak layak untuk kita bayar. Kenapa? Larangan yang jelas-jelas itu dilarang tapi dilakukan. Ya, ngapain kita harus mengikuti juga seperti mau mereka? Harusnya seimbang dong. Mereka dilarang aja tidak mau, ya ngapain kita harus disuruh? Ya, jadi kalau Anda sudah mendapatkan ancaman, Anda sudah mendapatkan intimidasi, jangan ada lagi yang membayar. Oke, teman-teman semuanya, itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu mereka berupaya melakukan penagihan secara terus-menerus. Padahal sudah dijelaskan, pinjol boleh melakukan penagihan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini menagihnya jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 gitu loh. Ya, Anda juga memberi peluang tentang hal itu. Ketika mereka menghubungi, harusnya Anda memblok, bahkan Anda mengganti nomor tersebut, supaya mereka tidak menghubungi secara terus-menerus. Itu kan sudah dijelaskan, tidak boleh menghubungi secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu, dan itu pun juga dibatasi. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bukan berarti mereka start menghubungi kita jam 8, mereka berhentinya jam 8 malam. Nggak boleh juga seperti itu. Ya, karena menghubungi secara terus-menerus sifatnya mengganggu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, Anda
Kalau sudah ditelepon secara terus-menerus tanpa henti ya oleh debt collector pinjol, atau misalnya Anda di-chat secara terus-menerus tanpa henti juga gitu loh. Ya bahkan melampaui dari batas waktu yang ada. Ambil aja kesimpulan lagi teman-teman. Sumbernya ada di sana itu. Nomor teleponnya Anda ganti, WA-nya Anda hapus, emailnya juga seperti itu. Biar kita bisa membatasi, jangan dibiarkan lagi gitu loh. Ini sudah tahu mereka menghubungi di luar batas yang telah ditentukan. Anda membiarkan hal itu terjadi. Ini yang luar biasanya teman-temanku. Oke. Yang kedua adalah tidak boleh, yang ketiga adalah tidak boleh mereka ini mendatangi di luar dari alamat domisili konsumen. Oke. Debt collector yang datang ke kantor dengan cara berkunjung tanpa ada kesepakatan, tanpa ada perjanjian yang jelas dengan diri Anda. Itu semuanya tolong divideokan. Divideokan semuanya teman-teman. Setelah Anda videokan, Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan dan Anda boleh kirimkan kepada Medibroni melalui email medibroni091@gmail.com atau Anda bisa melalui Instagram yang ada di layar Anda. Ya, atau Anda juga boleh langsung gitu loh. Anda bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp. Anda tinggal klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Anda menjadi membership di channel ini. Biar sama-sama kita viralkan. Debt collector yang tidak tahu aturan. Ya, pihak-pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pinjol tapi tidak tahu dengan aturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Oke, teman-temanku, itu tidak boleh. Menagih di luar alamat domisili konsumen tidak diperbolehkan kecuali ada perjanjian, ada kesepakatan, mereka meminta izin kepada diri Anda. Boleh. Tapi selagi hal itu belum mereka lakukan, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, ya ini buat Anda semuanya ini. Anda kan sudah tahu tuh hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi supaya jangan lagi berbarengan amarah dengan ketakutan ini, tahu Anda hal apa yang harus Anda atasi? Mengganti nomor telepon. Itu teman-temanku. Kalau nggak akan seperti ini aja, amarah akan berbarengan dengan ketakutan yang merugi diri Anda. Anda akan rela-relaan, Anda akan nekat-nekatan, gali lubang tutup lubang. Bahkan ya, Anda tidak akan percaya kata orang lain. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau Anda sudah bisa memutus komunikasinya, misalnya teleponnya Anda ganti, nomornya, WhatsAppnya Anda hapus, emailnya juga seperti itu, saya rasa hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi tidak akan pernah terjadi. Ancaman tidak masuk, intimidasi juga tidak, mempermalukan juga tidak dapat gitu loh. Semuanya tidak masuk. Tinggal sebenarnya makanya yang saya sampaikan tadi teman-teman, itu sebenarnya dari tangan Anda semua. Ya. Dari tangan Anda bisa mengatasi hal itu gitu loh. Cuman Anda nggak sadar aja bahwa Anda masuk dalam permainan pinjaman online. Pinjol itu, kalau Anda biarkan nomor Anda itu aktif, WhatsApp Anda aktif, email Anda aktif, mereka sangat pintar membangun drama. Mereka bisa membikinkan sedramatis mungkin. Bayangin teman-teman semuanya. Sedramatis mungkin dia bisa mengelabui cara Anda berpikir supaya Anda ditumbangkan seketika itu. Karena dia tahu kan, orang yang telat bayar pinjol itu berusaha menutupi dari orang sekitar. Ya nggak sih? Tidak pengen jujur kan? Tidak pengen orang tua tahu. Dia nggak mau jujur, intinya nggak mau jujur gitu loh. Tidak mau teman-teman atau saudara mereka tahu gitu loh. Dan inilah yang dipakai oleh pinjol. Oke? Anda kan tidak mau tahu tuh hutang Anda disebarluaskan, nantinya Anda tidak pengen privasi Anda diketahui orang lain. Nah, ini yang mereka pegang. Jaminannya harga diri Anda, jaminannya nama baik Anda. Makanya ada persetan. Makanya kalau Anda memperhatikan moto solusi hutang itu, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Data mau disebar, orang sekitar mau dihubungi, itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya, udah malumu sesaat itu aja. Sampai orang tahu, gitu loh. Daripada kamu mengikuti, mencicil, memperpanjang, kamu hancur selamanya. Ya nggak sih? Dengan adanya penyebaran data, kalau Anda berpikir secara normal, secara tidak langsung, Anda telah memberikan nasihat kepada orang lain untuk tidak meminjam pinjol. Inilah dampak dan resiko kalau berurusan dengan pinjol. Dengan adanya sebar data tadi, jadi sebar data yang terjadi pada diri Anda ini, ada sisi positif, ada sisi negatif. Yang penting, jangan serba ditakuti.
Paham teman-teman apa yang dilakukan? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak. Ini untuk semua teman-temanku yang tidak mampu. Ingat, yang tidak mampu bayar hutang pinjol atau yang baru telat bayar hutang pinjol atau yang jatuh tempo pinjolnya per hari ini. Tolong didengarin sampai habis, jangan teman-teman skip kalau teman-teman ingin ya bebas dari pinjol, DC tidak datang ke rumah, tidak terjadi penyebaran data, dan apa yang harus dilakukan buat ke depannya. Setuju teman-teman semuanya? Saya membahas ini, yang setuju ketik setuju di dalam kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita di luar sana yang sampai detik ini masih berupaya untuk mencari-cari pinjaman online. Ya, dan atau teman-teman kita yang di luar sana yang masih berupaya untuk mencari jasa-jasa yang tidak penting ya. Oke. Untuk teman-temanku yang hari ini menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, saya tahu apa yang ada dalam pemikiran Anda. Meskipun saya tidak tahu 100%, tapi saya bisa merasakan arahnya kemana gitu loh. Ketika Anda menyatakan tidak mampu, pasti segala hal muncul dalam pemikiran Anda. Kapan DC datang ke rumah? Apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri saya? Benarkah aset saya akan diambil? Atau saya akan diproses ke jalur hukum? Atau saya akan dipenjara? Atau saya akan dicelakai? Sesuai dengan kata-kata yang selalu disampaikan oleh debt collector melalui chat WhatsApp. Dan habis itu, ya, tindakan yang seharusnya saya lakukan buat kedepannya apa? Ya, yang penting teman-teman semuanya, ini saya ingatin dulu buat teman-teman semuanya. Yang penting, apapun yang terjadi pada diri Anda hari ini, Anda menyampaikan sudah tidak mampu, Anda menyampaikan sudah tidak sanggup, saya tidak pengen mendengar teman-teman semuanya memaksakan diri untuk gali lubang. Ya, demi berbagai alasan yang Anda lontarkan. Mungkin tidak mau penyebaran data, mungkin tidak mau DC datang ke rumah, mungkin tidak mau aset ditarik dan Anda dicelakai. Bermacam-macam versi yang teman-teman alami hari ini. Mungkin berbagai macam hal lah yang terjadi pada diri Anda. Yang jelas hari ini, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu, ingat teman-teman semuanya, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus melakukan pembayaran. Debt collector bang, oke, debt collector tugasnya memang tukang tagih. Tapi apa yang mau dia paksa kalau keadaan memang sudah tidak memungkinkan? Ya, keadaan sudah tidak memungkinkan. Apa yang mau mereka paksakan untuk Anda terus melakukan pembayaran? Nggak bisa teman-teman semuanya. Lain hal, kalau Anda membuka celah untuk terjadinya gali lubang tutup lubang. Dengan Anda mempercayai kata-kata yang seperti tadi. Ingat teman-teman, kedatangan debt collector ke rumah Anda bukan untuk mencabut nyawa Anda. Tapi mereka hanya mendapatkan surat tugas dari sebuah perusahaan yang menjalin kerjasama dengan mereka, ya, untuk menanyakan perihal tagihan ini. Anda tinggal menjelaskan fakta yang terjadi. Kalau memang tidak mampu, apa penyebab tidak mampunya? Soal debt collector, mereka bisa terima alasan Anda atau tidak, itu bukan urusan mereka lagi. Ya, dan Anda pun tidak usah terlalu menggubris hal itu. Bang, debt collectornya tidak mau tahu, mereka terus mendesak dan segala macam. Jangan kasih ruang mereka untuk mendesak. Karena segala sesuatu ini telah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh pinjol. Sebelum dana ini dicairkan kepada diri Anda, pinjol telah mempertimbangkan konsekuensi seperti ini, bahkan tingkat gagal bayarnya nanti. Jadi nggak usah teman-teman terlalu membesar-besarkan suasana dengan Anda mempercayai semua pemikiran buruk. Ya, satu hal saja yang akan terjadi, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah kalau pinjol melaporkan nama Anda tersebut sebagai nasabah yang bermasalah. Ya, dan habis itu lagi buat teman-temanku semuanya yang selalu berupaya di luar sana, sengaja untuk ingin menghilang dari pinjaman online, atau Anda sengaja ingin lari, ingin kabur dan segala macam. Habis itu Anda bertemu dengan jasa-jasa yang ditawarkan di media sosial. Itu jangan teman-teman semuanya. Kalau memang Anda mampu membayar jasa tersebut, alangkah baiknya teman-teman semuanya cicil aja hutang Anda gitu. Negosiasikan aja dan cicilkan. Uang jasa tadi Anda cicilkan gitu. Karena itu sudah nggak nyambung teman-teman semuanya. Anda menyatakan tidak mampu,
Tapi di sisi lain Anda memaksakan diri untuk memakai jasa, bahkan jasa-jasa yang terkadang nggak nyambung lagi dengan logika gitu loh. Dia sanggup membayar sekian puluh persen itu sudah luar biasa teman-teman semuanya. Ya. Dan habis itu, tindakan yang kita lakukan buat ke depan. Nah, ini penting teman-teman, Anda harus pahami dulu. Sebelum Anda melakukan tindakan ini buat ke depannya, hal-hal ini harus Anda pahami. Hal-hal yang selalu memicu, ya, memicu kegelisahan dalam pemikiran, memicu kesetresan dalam pemikiran Anda harus temukan dulu. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, jangan akibatnya setiap saat yang Anda urus. Akibatnya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, tarik aset atau tidak, proses hukum atau tidak, ini akibatnya teman-teman. Ya, akibat ini ada karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya sehingga Anda memikirkan hal ini secara terus-menerus? Apakah debt collector itu secara langsung menyampaikan Anda kalau tidak bayar Anda akan kami penjara? Apakah ada? Dia datang langsung ke rumah Anda, dia sampaikan hal seperti itu. Ya, atau surat tugas mereka itu, ini surat tugas kami, mereka langsung tunjukkan dan segala macam, ada? Enggak, teman-teman semuanya. Pemicu akibat ini terjadi sehingga Anda bertanya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi. Ini penyebabnya tidak pernah lepas. Ya, mungkin saya berulang-ulang kali menyampaikan, tidak pernah lepas dari yang namanya telepon. Telepon inilah penyebabnya teman-teman. Dari WhatsApp inilah penyebabnya. Dari email inilah penyebabnya. Kalau teman-teman tidak mau ya mendengar akibatnya supaya jangan terjadi panik, stres dalam diri Anda, putuslah segala penyebab yang menimbulkan kebingungan dalam diri Anda. Dengan begitu, Anda akan cepat dan dengan mudah lepas dari semua jeratan ini, teman-teman. Lepas dari posisi ini bukan berarti hutang Anda lunas. Bukan berarti hutang Anda auto lunas. Tapi kan saya tanya dulu sama teman-teman. Hari ini Anda menyatakan tidak mampu, apakah Anda berhenti berusaha? Kan tidak dong. Ya, Anda tidak berhenti berusaha kan? Anda tetap berusaha kan? Anda tetap bekerja kan? Bekerja, berusaha, kumpulkan duit dan segala macam. Mana tahu suatu saat nanti yang namanya rezeki ini misteri. Ya, dan rezeki sedang berpihak kepada diri Anda dan Anda alhamdulillah ada rezeki nantinya buat ke depannya. Ya oke. Coba lirik lagi, pinjol-pinjol mana rasanya yang bisa kita negosiasi untuk membalikan pokoknya. Ya, nggak usah Anda pikirkan soal bunganya berjalan bang, dendanya berjalan bang. Nggak usah, itu hanya menambah beban dalam diri Anda aja. Sekarang fokus aja. Fokus kita kemana? Fokus kita adalah bagaimana caranya kita memperbaiki hidup kita. Kalau hidup kita sudah baik, otomatis rezeki pun akan bisa kita dapatkan. Kita akan bisa bekerja, kita akan bisa berusaha. Ketika kita bisa bekerja dan berusaha, otomatis kita mendapatkan rezeki dan kita sisihkan. Kita sudah berusaha bang, saya sudah berusaha, saya sudah bahkan sudah 3 tahun bang, saya abaikan pinjol ini. Sudah 3 tahun saya berusaha tapi alhasil rezeki hanya untuk makan dan minum saya. Oke. Ada satu lagi hal yang harus Anda lakukan. Apa itu? Menerima dengan ikhlas, menampung dengan ikhlas semua resiko ini. Namamu tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kedepannya kamu tidak bisa meminjam. Kamu takut tidak bisa berhutang lagi buat ke depan. Karena di beberapa orang saya perhatikan, itu sangat ketakutan ketika mereka tidak bisa lagi untuk berhutang buat ke depannya. Kalau ada yang takut tidak bisa berhutang buat ke depannya, saya sarankan jangan galbay. Ya, paksakan diri Anda terus untuk menyelesaikan ini. Yang sampai pada akhirnya nanti diri Anda pun akan ikut menyerah, keadaan pun menyerah dengan semua ini. Ya, ini terkhusus bagi mereka yang takut untuk tidak bisa berhutang buat ke depan. Tapi kalau Anda trauma dengan hari ini, saya persetan bang. Ya, kalau bisa saya ke depannya tidak bisa berhutang lagi. Ya sudah, melangkah maju buat ke depan. Tidak ada resiko yang memberatkan kecuali dalam pemikiran Anda sendiri. Cuman itu yang bisa Anda lakukan hari ini. Ingat teman-teman semuanya. Satu-satunya yang bisa membebaskan Anda dari jeratan pinjaman online adalah diri Anda sendiri. Dengan cara tidak mempercayai kejadian-kejadian buruk, hal-hal buruk yang akan menimpa Anda. Anda tidak usah mempercayai hal itu. Sekarang Anda dorong diri Anda, saya harus berubah. Saya harus melangkah ke depan, saya harus berusaha, saya harus bekerja. Hal-hal seperti ini saya jadikan sebagai batu loncatan untuk hidup saya sekian kali lipat lagi jauh lebih baik buat ke depannya. Itu adalah pemikiran yang positif. Soal debt collector gimana bang? Kan sudah saya sampaikan tadi. Kalau Anda sudah kenal penyebabnya putuslah dulu.
supaya akibatnya tidak terus-terusan muncul di dalam pemikiran Anda, supaya Anda tidak berlomba-lomba atau mencari tahu hal-hal yang harus kita lakukan buat ke depannya. Tinggal Anda bisa fokus berbenah diri. Apakah salah bang kita memutus komunikasinya, telepon, WhatsApp, dan email? Nggak ada yang salah. Makanya kan kita tahu tadi itu akibatnya adalah kita bertanya, DC datang ke rumah daerah yang mau dikunjungi, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak tenang, ya kan? Yang seharusnya nomor ini adalah dipergunakan oleh debt collector untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, malah nomor WhatsApp atau nomor telepon dijadikan sebagai sarana tempat mencaci maki dan menghina. Inilah yang harus kita batasi, ya teman-teman semuanya. Jadi saya berharap sebelum pergantian bulan Januari ini ke Februari, teman-teman semuanya, itu Anda sudah bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, dan kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang masih gali lubang tutup lubang, berupaya mencari talangan-talangan dana dengan cara berhutang untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut dengan dalih supaya tidak terjadi sebar data, supaya DC tidak datang ke rumah. Saya tidak pengen lagi Anda memperluas hutang Anda, memperbanyak hutang Anda hanya semata gara-gara ini. Sudah saatnya Anda melawan semua ketakutan itu, bawa dirimu keluar dari semua ini dan bebaskan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Mandy Browning. Wassalam.